kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shekefot Malkuto Leolam Vaed. Dengan tidak jemu-jemunya kami proklamirkan kepada semua roh-roh yang ada di udara, Yahweh Elohim kita, Dia Echad, Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak ditinggikan. Itulah sebabnya pada saat ini kami memuji dan meninggikan Bapa Yahweh, Besem Yeshua Hamashiach Beruah HaKodesh. Tuhan, setelah kami memuji-muji nama-Mu, kami ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami. Beri hikmat akal budi kepada kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Segala kuasa penguasa roh jahat yang akan mengganggu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruangan masing-masing, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yeshua Hamashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap tempat kami masing-masing. Biarlah kami dapat berfokus kepada firman. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Adonai Yeshua Hamashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu, sesuai dengan flyer yang sudah Bapak Ibu terima, maka hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul, Siapakah Israel itu? Sekarang ini sedang ramai diperbincangkan di internet berkaitan dengan adanya peperangan antara Iran, Amerika, dan Israel. Berita-berita yang ada di Indonesia bertolak belakang dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Saya tidak akan membahas tentang peperangannya, tetapi saya akan membahas tentang Israelnya. Siapakah Israel itu? Kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke-28. Bisa ditayangkan Kejadian 32 ayat 28. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakov, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Jadi menurut kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke-28, Israel itu dari pengubahan nama Yakov menjadi Yisrael.
Ya. Nah, Yakob sendiri itu memiliki arti, saudara-saudara. Nah, saudara perhatikan hurufnya yang ini ya. Yod, Ayin, Kof, dan Bet. Yod itu merupakan lambang dari tangan, perbuatan, dan tindakan. Kemudian Ayin, ini Ayin. Ayin itu artinya mata atau melihat. Kemudian Kof, Kof itu artinya mengikuti belakang terakhir. Kemudian Bet, Bet itu artinya rumah, tempat tinggal, atau keluarga. Jadi Yaakov itu, Yod, Ayin, Kof, Bet, itu kalau diuraikan berdasarkan simbolnya, memiliki arti. Ya, artinya tangan yang mengikuti dari belakang melihat menuju rumah. Ini arti yang pertama dari makna simbol ini, saudara-saudara. Arti yang kedua, dia yang memegang dari belakang untuk mengambil posisi dalam rumah. Itu arti dari Yakob. Karena itu seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan kepada saudara, dulu hampir saya ganti nama, karena pendeta-pendeta yang saya dengar mengatakan Yakob itu artinya apa? Penipu, ternyata ngawur bin ajaib awurannya. Yakob itu artinya ini, saudara-saudara, tangan yang mengikuti dari belakang, melihat menuju rumah, atau dia yang memegang dari belakang untuk mengambil posisi dalam rumah. Kalau dilihat dari proses kelahirannya, arti ini cocok atau tidak, saudara-saudara? Cocok ya, karena Yakob pada saat dilahirkan memegang tumit. Memegang tumitnya siapa? Esau. Ayatnya ada 3. Karena ini termasuk orang yang mengalahkan. Jadi memegang tumit itu artinya mengalahkan. Kita lihat bersama-sama Kejadian 3 ayat 15 terlebih dahulu. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan bersuara yang keras. 2, 3. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bicara soal tumit, jadi memegang tumit itu mengalahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ayatnya apa tadi? Kejadian berapa? Kejadian 2 ayat 26. Nah, kita baca lagi dengan bersuara, 2, 3. Dan sesudah itu keluarlah adiknya dan tangannya sedang memegang tumit Esau. Dan orang menyebut namanya Yakob. Dan Yitzhak berusia 60 tahun ketika istrinya melahirkan mereka. Jadi memegang tumit. Satu lagi kalau tidak salah ya, tadi di mana ayatnya? Ya, coba dikeluarkan. Mari kita ucapkan lagi bersama-sama. 2, 3. Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakob, tetapi Israel. Karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Ini arti pergumulan. Jadi memegang tumit itu mengalahkan melalui pergumulan, karena dulunya dia seharusnya di belakang, tetapi menarik untuk menjadi leader atau pemimpin atau orang yang lebih daripada yang lain. Bereshit yang tadi Kejadian 3 ayat yang ke-15 artinya menang menghadapi penipu atau Satan. Tadi kan Kejadian 3 ayat 15. Coba kita tayangkan lagi Kejadian 3 ayat 15. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya.
dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah berbicara tentang nubuatan Sang Mesias yang memenangkan menghadapi setan, yaitu kematian. Orang mengatakan, Tuhan kok mati? Saya katakan justru Tuhan harus menunjukkan kalau dirinya berkuasa atas kematian, maka dia harus mati supaya menjadi Tuhan atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Maka dalam Kejadian 3 ayat 15 berarti Yakub itu adalah menang menghadapi penipu atau setan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kejadian 25 ayat yang ke-26, menang terhadap Esau, terhadap kakaknya sendiri. Karena dia ingin keluar lebih dulu daripada Esau. Berhasil dalam perjuangan bersama Elohim terhadap manusia-manusia. Ini sedikit ada hal yang perlu saya luruskan. Coba kembali ke Kejadian 32 ayat 28. Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Dari kalimat ini seolah-olah Yakub bergulat menghadapi Tuhan, dan Tuhan kalah. Ya kan? Di dalam kitab Kejadian 32 ayat yang ke-28, dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Wayomer lo Yakob Yamer ot Simka Kiim Yisrael Kisarita. Saya beri huruf yang berbeda warna. Sarita im Elohim wa im Anasim wa tukal. Kalau diterjemahkan, Wayomer dan dia berkata, lo tidak Yakob, Yamer, namamu tidak lagi Ot, lagi Simka namamu, Kiim itu melainkan Yisrael, Ki karena Sarita engkau telah berjuang im dengan Elohim, Weim dan dengan Anasim manusia-manusia, watukal dan engkau berhasil. Jadi kalau diterjemahkan secara bahasa yang lebih sederhana, dan dia berkata tidak atau bukan Yakob lagi namamu melainkan Israel, karena engkau telah berjuang dengan Elohim dan dengan para manusia dan engkau telah berhasil. Jadi yang diajak bergumul itu sebetulnya bukan Elohim itu sendiri. Masa Elohim diajak bergumul sama manusia kalah? Lalu siapa? Itu adalah manusia yang diciptakan Elohim untuk menghadapi Yakob dalam pergumulan, dan Yakob disertai Elohim di dalam pergumulan itu dan berhasil. Sebetulnya kalau diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Sarita itu berjuang, ada satu usaha, maka terjadi keberhasilan. Nah ini mengajarkan kepada kita, saudara dan saya kalau ingin berhasil di dalam kehidupannya ya harus berjuang. Bukan hanya duduk manis, tidur, dan menunggu uang turun dari sorga mak gedebuk begitu. Jadi orang harus berjuang baru berhasil. Kenapa? Apalagi saudara sudah menerima Yahweh, artinya disertai oleh Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh adalah Elohim yang suka memberkati. Jadi kalau saudara bekerja dengan berjuang, yang punya usaha, berjuang di dalam usahanya untuk memperbesar usaha, yang bekerja kepada orang lain, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka hal itu akan berhasil. Karena melalui perjuangan. Jadi Bapak Ibu, dari
ketiga makna dari Yakub tadi, artinya Yakub itu pahlawan yang menang perang. Kalau orang bergumul, berjuang baru disebut pahlawan. Ada perjuangan. Kalau yang tidak berjuang apa namanya? Mengungsi. Ada peperangan, lari, mengungsi. Itu bukan Yakub. Yakub adalah pahlawan karena memenangkan perang. Ya. Setelah diubah menjadi Yisrael. Nah, ini yang akan kita bahas intinya di sini. Yisrael, saudara-saudara, itu hurufnya Yod, Sin, Res, Alep, Lamet. Yisrael. Nah, Yisrael ini juga merupakan lambang. Coba kita lihat. Yod itu artinya tangan, tindakan atau kuasa. Ini berdasarkan lambang huruf-huruf. Jadi huruf Ibrani itu mengandung makna lambang dan gematria, ada nilainya. Nanti kita akan sampai ke sana. Sin itu lambangnya gigi, api, dan menghancurkan. Kemudian res itu artinya kepala, pemimpin, otoritas. Kemudian Alep, Alep itu satu, lambang angka 1 karena huruf 1 itu menggunakan, angka 1 menggunakan huruf Alep. Kemudian yang utama dan Elohim. Karena Elohim itu selalu yang nomor 1, Bapak Ibu. Kemudian setelah Alep apa? Setelah Alep apa? Di sini Lamet. Artinya tongkat gembala atau pengajaran. Nah, ini semua mengandung arti. Yang pertama, dia yang berjuang bersama Elohim dan memerintah. Saya yang kebetulan namanya Yakub, saya merujuk kepada arti ini. Jadi lebih mudah saya untuk mencerna. Dia yang berjuang bersama Elohim dan memerintah. Kita melihat kehidupannya bagaimana perjuangan Yakub akhirnya dia menjadi orang yang hebat setelah bergumul bersama dengan Elohim. Yang kedua, tangan yang dipimpin kuasa menuju otoritas Elohim yang diproses oleh Elohim untuk menjadi pemimpin. Saya ketika menguraikan ini saya bersyukur kalau saudara yang mengikuti saya sejak di gereja lama, dulu saya punya visi memiliki berapa cabang saudara-saudara? 8 cabang. Ya. Tetapi sekarang berapa cabang? 50-an cabang dan akan terus berkembang. Nah ini artinya diproses oleh Elohim untuk menjadi pemimpin. Dulu saya bukan pemimpin tertinggi, bukan top leader. Saya hanya pemimpin gereja lokal, gembala sidang. Kemudian diproses melalui pemrosesan yang luar biasa, akhirnya menjadi top leader. Sampai di sini bisa dipahami, saudara-saudara. Dan itu semua bukan karena saya, tetapi mengacu kepada arti dari Yakub diubah Israel. Nah, kau Pak Yakub tidak diubah namanya jadi Israel. Ketika mengenal Bapa Yahweh langsung menjadi Israel secara rohani. Nah, sekarang berdasarkan garis keturunan. Perhatikan dengan baik. Hurufnya apa? Yod, Sin, Res, Alep, Lamet. Sekarang yang Yodnya terlebih dahulu. Yod itu dari Yitzhak. Yod, Sade, Ket, Kof. Dan Yakov. Yod, Ayin, Kof, Bet. Huruf depannya apa? Huruf depannya apa? Yod. Ya, Yod ini Yod, Yod, Yod. Kemudian yang kedua,
Sin. Sin itu dari Sarai. Sin, res, yod, Sarai. Kemudian res. Res itu dari Rivka. Res, Bet, Kof, He, dan Rachel. Res, Ket, Lamet, Rachel. Kemudian Alepnya Abraham. Alep, Bet, Res, He, Mem. Abraham. Kemudian yang terakhir El, Lamet dari kata Lea. Lamet, Alep, He. Jadi ini mengandung sebuah makna yaitu berupa keluarga Abraham. Kita lihat selanjutnya. Abraham menikah dengan Sarai, punya anak perjanjian namanya siapa? Yitzhak. Ada ya Yitzhak di sini. Yitzhak. Sarai juga ada. Kemudian Yitzhak menikah dengan Rivka, melahirkan anak yang bernama Yakob. Yakob menikah dengan Rachel, punya anak Yosef dan Benyamin. Yosef dan Benyamin. Kemudian Yakob menikah dengan Lea, punya anak Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Dina, anak perempuan satu-satunya ini. Artinya ini adalah keluarga Abraham, masih keturunannya Abraham. Sampai di sini bisa dipahami, saudara-saudara? Jadi Yakob atau Israel itu adalah keturunan Abraham. Dan dia yang diberikan tanah perjanjian. Itu arti dari Israel. Saya lanjutkan dulu saja. Nah, tadi ada anak yang bernama Yehuda. Dari Yehuda ini menuju garis keturunan ke Mesias saat turun ke bumi berwujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMasyiah. Abraham menerima janji Yahweh sesuai dengan kitab Beresit Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Apakah masih berlaku? Kita lihat dulu Kejadian 12 ayat yang ketiga. Mari kita ucapkan dengan bersuara yang keras dan mantap. 2, 3. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Sekarang ini ada wacana Israel yang ada itu bukan Israel yang ada di dalam kitab suci. Kalau kita melihat dari nanti di bagian belakang saya akan bacakan sejarahnya supaya saudara jangan terkecoh. Karena dalam kasus adanya perang Iran menghadapi Israel dengan Amerika, ini ada banyak berita hoax. Dikatakan Yerusalem dihujani bom, hancur berantakan semuanya. Buktinya Christine pulang dari Israel tidak terjadi apa-apa dan di Israel tidak ada satu bom pun yang jatuh. Ya, makanya itu berita hoax. Dan yang anehnya termasuk televisi mainstream ikut-ikutan berita hoax. Nanti mereka harus tahu kenapa. Kita bukan bicara soal membela Israel, tetapi kita melakukan firman di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Menurut saudara masih berlaku atau tidak? Masih. Nah, tergantung saudara mau memberkati atau mengutuki. Jadi perang Iran lawan Amerika dan Israel itu bukan perang agama. Di Indonesia dianggap perang agama. Sehingga rakyat Iran sendiri
yang merasa pemimpinnya Ali Khamenei meninggal itu bersorak-sorai, justru di Indonesia kebanyakan, tidak semuanya, malah berduka. Padahal pada saat ada demonstran pada bulan Januari yang lalu, itu ada puluhan ribu orang dibantai dengan ditembak peluru tajam. Puluhan ribu, saudara-saudara. Dan yang aneh kemarin ini, negara-negara Islam lainnya dibom juga oleh Iran. Pertanyaannya, Iran di dalam kitab suci ada enggak? Ada enggak? Ada. Kalau saudara membaca ada kata elam, itu Iran cikal bakalnya. Kemudian Persia, kerajaan Persia, itu Iran. Dulu hubungan Iran dengan Israel itu baik. Bahkan Iran berjasa pemimpinnya untuk memulangkan bangsa Israel kembali dari pembuangan dari Babel yang dilakukan oleh perintah Raja Kores. Ini yang harus diketahui. Artinya kalau sekarang ada kata Zionis, Zionis yang pertama justru datang dari Raja Kores, Raja Persia. Kalau sekarang berarti pemimpinnya Iran yang memerintahkan bangsa Israel pulang dari pembuangan. Padahal bangsa Israel itu bangsa yang kecil, saudara-saudara. Penduduk Israel itu sekitar 10 juta. Tapi dunia tidak bisa mengalahkan mereka. 73% itu Yahudi, 21% itu Arab, 6% minoritas dari berbagai bangsa. Jadi suka tidak suka, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Elohim. Tadi pada saat saya menanti jam 6:30 kita mulai ibadah, saya buka-buka reel Facebook, saya menemukan sebuah reel yang saya akan bacakan kepada saudara. Reel tersebut dari Bapak Ustadz Profesor Dr. Saiful Karim. Dia mengatakan di reel Facebooknya, Bani Israel dalam bahasa Arab. Bani itu artinya orang, Israel itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi orang yang berjalan menuju Tuhan. Beliau katakan tentunya sesuai dengan kitab yang diyakininya. Dia katakan wa anif fadal tukum alal alamin. Yang artinya dan aku telah unggulkan kamu dari umat manapun. Dan satu-satunya umat yang diunggulkan Allah dalam Al-Quran adalah Bani Israel. Artinya melawan Bani Israel berarti sama saja dengan melawan Tuhan. Kalau saudara punya sahabat, sahabat saudara dimusuhi, kira-kira saudara mau bela enggak? Tentu bela, karena sahabat saudara. Ya. Jadi mau tidak mau, kita mendapatkan satu kepastian, suka tidak suka, bangsa Israel itu bangsa pilihan Elohim. Nanti di YouTube saya, apa yang diucapkan Bapak Profesor Dr. Saiful Karim akan saya masukkan. Saya sudah kirim ke grup gereja kita. Barusan tadi, ya nanti bisa dilihat. Siapa Bani Israel? Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Wa anni fadaltukum alal alamin. Dan aku telah unggulkan kamu dari umat manapun. Jadi ayat ini mengatakan, satu-satunya umat yang diunggulkan Allah dalam Al-Quran adalah Bani Israel. Dan orang menganggap
Yerusalem itu adalah miliknya Palestina. Nah, saya juga mensitir kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Nurseno, di mana Yerusalem diberikan oleh Musa dari Allah. Di dalam surat Al-Ma'idah 21 berbunyi, Ya kaumi utkulu al-ardal mokudas aladzi Allahu lakum. Yang artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang oleh Allah diberikan kepadamu. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang diberi oleh Allah kalau menurut kitab suci mereka, yaitu kota Yerusalem, kota Yerusalem. Ini juga saya sudah kirim ke grup gereja. Nanti saudara bisa melihat reel-reel pendeknya itu. Jadi ini membuktikan bahwa siapa saja yang coba-coba untuk menghadapi Israel pasti akan hancur. Pasti. Kenapa? Karena mereka di backup Tuhan. Lawan Tuhan kok dilawan? Ini kan tidak mungkin. Bagaimana dengan ungkapan Al-Quran sekarang? Nah, ini penting ini. Justru anehnya, Al-Quran sendiri, kalau ini dijadikan rujukan sebagai konflik agama, justru di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 21, menegaskan bahwa kepada Musa, kaumnya Musa telah diberikan tanah suci, yaitu Israel. Disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah 21 digambarkan Nabi Musa itu menyampaikan kepada kaumnya, Ya kaumi, ukulu al-ardal muqaddasal lati kataballahu lakum. Wahai kaumku, ya kaumi, ukulu masuklah al-ardal muqaddas, ke tanah suci, allati yang oleh Allah kataballahu lakum, diberikan kepadamu. Nah, bagaimana teks ini kemudian dipahami oleh orang-orang pejuang Hamas Palestina sekarang? Sejak orang-orang Israel menolak Muhammad sebagai nabi terakhir, maka perjanjian ini sudah batal. Nah, sekarang berdasarkan gematria. Gematria itu seperti A, B, C, D, E, F, G misalkan. A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, kira-kira begitu ya. Nah, gematria itu Alep 1, Bet 2, Gimel 3, dan selanjutnya saya sudah pernah menyampaikannya kepada saudara. Nah, ini mengandung makna. Coba kita lihat, kita tahu ada anak-anaknya Israel, anak-anaknya Yakub, yaitu Ruben. Ruben itu hurufnya res, alef, waw, bet, nun akhir. Res itu 200, alef itu 1, waw itu 6, bet itu 2, nun akhir itu 50, jadi jumlahnya 259. Sekali lagi ini bukan gotak-gatuk parikeno, asal gotak-gatuk di kenok-kenok gitu ya. Tapi inilah penghitungan yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi terhadap nama-nama. Karena itu saya sudah pernah mengatakan kepada saudara, kalau saya membaptis orang, orangnya minta nama dari saya, pening kepala saya. Karena saya tidak sembarangan memberi. Saya harus berdoa, saya harus cocokkan dengan kepribadiannya dan sebagainya. Jadi agak lebih rumit. Lebih suka kalau saudara pengen nama sendiri, ya itu tinggal saya memasukkan saja ya. Yang pertama Ruben, anak yang kedua siapa? Simeon. Simeon itu hurufnya sin, mem, ayin, waw, nun akhir. 340, 70, 6, 50. Ini nun akhir 50 ya. Jumlahnya 466. Selanjutnya Lewi, anak yang ketiga Lewi. Ini jumlahnya
Anak yang keempat, Yehuda, jumlahnya 30. Kemudian yang kelima, Dan, itu Dalet dan Nun akhir, 4 ditambah 50 jadi 54. Ini nanti akan kita jumlahkan. Selanjutnya, yang keenam, Naftali. Naftali ini angka gematriannya jumlahnya 570. Kemudian yang ketujuh, Gad, Gimel dan Dalet 3 dan 4. Anaknya Yakub ada berapa ya? Ya? 13 yang tidak dimasukkan yang Dina karena Dina perempuan, sedangkan bangsa Ibrani itu lebih mengutamakan laki-laki karena menggunakan garis keturunan patrilineal seperti orang Batak dan suku Tionghoa. Orang Batak itu kalau marga perempuan menikah dengan laki-laki, marga perempuannya yang hilang. Betul ya, Bu Rina? Demikian pun suku Tionghoa juga begitu. Sai atau marganya yang perempuan hilang. Nah, ini sama dengan orang Ibrani. Yang kedelapan, anak yang kedelapan siapa namanya? Asher, itu jumlahnya gematriannya 501. Yang kesembilan, Isakar 830. Yang ke-10, Zebulon 95. Selanjutnya Yosef 156. Kemudian yang terakhir siapa? Benyamin 162. Dina enggak masuk. Ya. Tetapi kalau ditanya jumlah anaknya ada berapa? Ya 13 bukan 12. Meskipun perempuan, jadi ingat, yang membedakan gender itu hanya marga. Tuhan tidak pernah membedakan gender. Yang membedakan gender itu adalah bangsa Israel. Kalau di Indonesia orang Batak, suku Tionghoa, itu yang membedakan. Tetapi Tuhan tidak pernah membedakan perempuan maupun laki-laki. Karena itu di dalam pernikahan, satu laki-laki, berapa perempuannya? 1. Jadi kalau saudara pengen dimadu, yang perempuan mau enggak dimadu? Loh kok menengai? Mau. Mau enggak dimadu? Tidak. Kalau mau dimadu, menikah dengan orang yang membolehkan istri lebih dari 1. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Nah, selanjutnya jumlah seluruhnya tadi dari awal itu kalau jumlah ada 3.176. Nah, jumlah 3.176 itu mengandung makna. Jadi makna angka 3.176 memiliki makna simbol yang pertama. 3 itu artinya kesaksian atau kepenuhan. 17 itu kemenangan. Jadi Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemenangan yang sesungguhnya sesuai dengan gematria Ibrani ya. Kemudian 6 itu angka manusia. Kalau angka sempurna berapa? 7. Ya, angka manusia 6. Karena itu nanti setan akan menggunakan web. Wow. 666. Di komputer pun sebetulnya kalau kita pelajari sudah ada angka 666. Kalau saudara melihat barcode yang garis-garis itu, saudara lihat di pojok kiri, pojok kanan, dan paling tengah kan panjangnya sama. Itu 666. Nah, 3.17.6 itu yang berarti kesaksian atau kepenuhan kemenangan dan manusia. Itu artinya kesaksian kemenangan dinyatakan melalui manusia.
Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang menang atas kesaksian manusia. Artinya mereka betul-betul berjuang dan memenangkan. Dan kemenangan ini karena pertolongan Bapa Yahweh. Saya pernah nonton di YouTube, ada rudal waktu masih perang Teluk, ada rudal menuju ke Israel. Begitu hampir sampai kok rudalnya bisa balik dan menghantam si penembaknya itu. Tapi kalau lihat berita di Indonesia enggak ada. Ya. Jadi ini maknanya. Hubungan Israel dengan Khazar berdasarkan data sejarah. Sebelum ini kita nonton YouTube dulu 5 menit. Kembali ke masalah DNA yang kita bahas sebelumnya. Alasan mengapa Israel melarang tes DNA mandiri adalah karena mereka tahu bahwa penelitian genetika modern seperti yang dilakukan oleh Dr. Eran El-Haik dari Johns Hopkins University telah membuktikan hipotesis Khazar. Penelitian genetik menunjukkan bahwa marka DNA Yahudi Ashkenazi berakar kuat di wilayah Kaukasus, bukan di Levan. Sains membuktikan bahwa DNA mereka adalah campuran dari suku-suku Turki, Iran, dan Eropa. Mereka adalah penyusup biologis. Sementara itu, fakta yang paling menyakitkan bagi para Zionis adalah warga Palestina yang mereka bantai hari ini justru adalah pemegang DNA Bani Israel yang asli. Penduduk Palestina, baik yang Muslim maupun Kristen, adalah keturunan dari para petani kuno yang tetap tinggal di tanah itu meskipun kekuasaan silih berganti. Darah mereka membawa marka genetik dari bangsa Kanaan dan suku-suku Ibrani kuno. Jadi secara ironis dan tragis, orang-orang Khazar atau Zionis dari Eropa ini sedang membantai keturunan asli dari orang-orang yang mereka klaim sebagai nenek moyang mereka. Ini bukan sekedar perang wilayah, ini adalah genosida identitas, di mana si palsu mencoba menghapus si asli agar kebohongannya tidak pernah terbongkar. Zionisme telah berhasil mengubah agama Yahudi dari sebuah keyakinan spiritual menjadi sebuah perusahaan real estate global. Mereka mengambil janji-janji teologis dari kitab suci, lalu memberikannya kepada bangsa Khazar yang tidak punya kaitan darah dengan janji tersebut. Mereka menciptakan mitos bangsa yang terusir untuk menutupi fakta bahwa mereka adalah bangsa yang baru memeluk agama tersebut. Bayangkan, jika hari ini seluruh penduduk Jepang memeluk agama Islam, lalu 500 tahun kemudian mereka mengusir orang-orang Arab dari Mekah dengan alasan bahwa Mekah adalah tanah nenek moyang kami. Kedengarannya gila bukan? Tapi itulah tepatnya yang dilakukan oleh kaum Zionis Ashkenazi. Mereka adalah orang luar yang memeluk sebuah ideologi, lalu menggunakan ideologi tersebut untuk merampas tanah orang lain. Mereka bukanlah keturunan Abrahamik melalui Ishak. Mereka adalah keturunan Raja Bulan melalui pedang dan kelicikan. Mereka tidak memiliki memori kolektif tentang tanah Palestina. Yang mereka miliki hanyalah ambisi kolonial yang dibungkus dengan selendang doa. Kebencian mereka terhadap warga asli Palestina berakar dari rasa minder yang mendalam. Mereka tahu, di lubuk hati yang paling dalam dan di dalam setiap helai kromosom mereka, bahwa mereka adalah pencuri. Mereka membenci warga Palestina karena kehadiran fisik warga Palestina adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa klaim Zionis adalah sampah sejarah. Untuk mempertahankan kebohongan ini, para intelektual Zionis bekerja keras selama puluhan tahun untuk menghapus istilah Khazar dari buku-buku sejarah. Mereka ingin dunia percaya bahwa setelah tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi menguap begitu saja ke Eropa dan tetap murni secara ras selama 2000 tahun, yaitu sebuah kemustahilan biologis. Mereka menciptakan narasi ras murni untuk menjustifikasi apartheid yang mereka lakukan hari ini. Namun kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Runtuhnya narasi genetik mereka adalah awal dari runtuhnya legitimasi moral negara palsu tersebut. Jika mereka bukan keturunan asli dari tanah itu, maka mereka tidak punya hak untuk kembali. Jika mereka bukan pribumi, maka mereka adalah penjajah. Dan jika mereka adalah penjajah, maka setiap inci tanah yang mereka duduki adalah tanah curian yang harus dikembalikan. Dunia sedang bangun. Kita sekarang tahu bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kepulangan bangsa yang lama hilang, melainkan dengan invasi dari sisa-sisa Imperium Khazar yang menggunakan topeng Yahudi untuk menguasai jantung dunia.
Mereka adalah Blestran Eropa Kaukasus yang kebetulan beragama Yahudi, yang menjadikan agama tersebut sebagai tameng untuk melakukan perampokan berskala internasional. Pada akhirnya, segala bentuk kebohongan, betapapun rapi ia dibungkus dengan ayat-ayat suci atau dukungan kekuatan militer global, akan selalu hancur saat berhadapan dengan fakta sejarah dan kebenaran biologis. Bangsa Zionis pendatang ini hanyalah sekumpulan aktor sejarah yang memakai kostum yang salah, memainkan peran yang dicuri di atas panggung yang bukan milik mereka. Mereka boleh saja melarang tes DNA, mereka boleh saja menghapus peta Palestina dari buku sekolah, dan mereka boleh saja membuldoser makam-makam kuno untuk menghilangkan bukti. Namun mereka tidak akan pernah bisa mengubah satu hal, yaitu mereka adalah orang asing di tanah para nabi. Dan tanah itu, melalui darah dan sejarahnya, akan selalu menolak kehadiran mereka sampai kebenaran kembali bertahta dan topeng Hazar ini terkelupas untuk selamanya dari wajah dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan yang pertama melarang tes DNA. Yang kedua menganalogikan orang Jepang mengusir orang Arab karena dianggap bukan tanahnya, begitu ya. Analogi-analoginya kelihatannya benar. Tapi sebetulnya kalau mengacu kepada kitab Al-Maidah ayat 21, tadi Bapak Bambang Nurseno mengatakan Yerusalem diberikan oleh Moshe dari Allah. Kalau kita kan dari Bapak Yahweh, ya. Dikatakan ya qaumi udkhulu al-ardal muqaddas aladzi Allahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang oleh Allah diberikan kepadamu. Jadi yang memberikan itu Tuhan menurut Al-Quran adalah Tuhannya Islam. Nah, video tadi kan justru kebalikannya. Ya, justru terbalik. Nah, sekarang untuk membuktikan video tadi benar atau salah, saya coba membongkar-bongkar sejarah karena cukup panjang, maka saya akan membacakan saja, saudara ikuti pembacaan saya. Nah, bangsa Khazar, tadi disebutkan tentang Khazar ya. Bangsa Khazar adalah kerajaan Turki sekitar abad 7 sampai 10 Masehi di wilayah Kaukasus dan Rusia Selatan. Bahasanya bernama Turkik, yaitu cabang Turkik Oghur atau Bulgarik yang merupakan bahasa Bulgar kuno dan bahasa Kufas language, satu-satunya keturunan modern yang masih hidup. Jadi bahasanya disebutkan bahasa apa? Bahasa apa, saudara? Ini loh, bahasa apa? Bahasa Turkik. Bulgarik ya, Turkik Oghur. Sedangkan Israel yang ada sekarang bahasanya apa? Ibrani, sama atau tidak? Tidak sama. Ini saja sudah salah ya. Yang selanjutnya, sebagian elit Khazar memeluk Yudaisme sekitar abad ke-8 atau ke-9. Artinya raja dan kalangan atas mengadopsi agama Yahudi. Yang kedua, ini dicatat oleh sumber seperti Hasdai Ibn Saprut dan Yosef Al-Khazaria. Jadi artinya Khazar bukan keturunan Israel, tetapi mengadopsi iman Israel atau Yudaisme. Pertanyaannya, apakah Khazar sama dengan Israel? Secara historis kita katakan dengan tegas tidak sama. Alasannya Khazar berasal dari bangsa Turkik Asia Tengah, bukan dari garis Abraham, Yitzhak, Yakob. Sedangkan Israel tadi kan yodnya apa semua kan tadi saya sudah terangkan.
Ya, jadi tidak ada bukti Alkitab maupun sejarah awal bahwa mereka adalah bagian dari 12 suku Israel. Yang disebut Israel adalah keturunan dari 12 suku yang ada sekarang ini. 3, yaitu teori kontroversial. Ini yang sering beredar termasuk video tadi. Ada teori yang mengatakan orang Yahudi modern, terutama Askenazi, berasal dari Khazar. Ini yang disebut dengan teori Khazar. Namun mayoritas ahli sejarah dan genetika modern menolak teori ini sebagai asal-usul utama. Studi DNA menunjukkan orang Yahudi memiliki akar kuat di Timur Tengah, meski ada campuran dengan populasi lain termasuk Eropa. Jadi kalau tadi dikatakan melarang tes DNA itu tidak sesuai dengan sejarah. Hubungan yang lebih akurat, hubungan Khazar Israel bisa diringkas sebagai berikut. Yang pertama, bukan keturunan langsung Israel. B, pernah mengadopsi agama Israel atau Yudaisme. C, pernah menjadi kerajaan Yahudi secara politik. Yang selanjutnya, tetapi tidak identik dengan umat perjanjian dalam kitab suci. Yang kelima, perspektif teologis, ini yang penting. Kalau bicara dari sudut kitab suci, Israel adalah bangsa perjanjian melalui garis keturunan Yakub. Masuk ke dalam iman tidak otomatis menjadikan seseorang menjadi bagian dari garis keturunan Israel. Jadi Khazar yang memeluk Yudaisme. Tentu orang yang mengikuti Torah tidak berarti otomatis menjadi Israel secara sejati, secara garis keturunan. Kalau saya beri kesimpulan seperti saudara dan saya, kita mengenal Bapa Yahweh bukan berarti kita menjadi Israel. Tetap kita orang Indonesia. Tetapi kita mengenal Tuhan mereka yang adalah benar-benar Tuhan pencipta alam semesta. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi kesimpulan sederhana, Khazar itu bangsa Turkik, sedangkan Israel itu bangsa keturunan Yakub. Hubungan mereka hanya soal agama, bukan darah. Makanya Yerusalem itu diberikan oleh Tuhan kepada Mose. Tadi Pak Dr. Bambang Nurseno katakan berasal dari surat Al-Ma'idah 21. Jadi kalau membuat seperti video tadi sama saja dengan menentang Quran di dalam Al-Ma'idah 21. Teori Khazar mengatakan bahwa sebagian atau mayoritas Yahudi Askenazi berasal dari Kekaisaran Khazar. Yang kedua, dianggap Yahudi yang ada saat ini bukan berbasis garis keturunan asli Israel. Yang ketiga, Askenazi bukan keturunan Israel kuno. Maka klaim bahwa tanah Israel milik orang Yahudi patut dipertanyakan. Tetapi setelah kita melihat, nanti kalau saudara nonton di YouTube yang saya kirim, saudara akan tahu bahwa benar-benar bangsa Israel yang ada sekarang adalah masih sama seperti Israel, keturunan Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Yang keempat, yang ketiga ya, Askenazi bukan keturunan Israel kuno, maka klaim bahwa tanah Israel milik orang Yahudi patut dipertanyakan. Yang keempat, orang Yahudi yang ada saat ini adalah keturunan Raja Bulan melalui pedang dan kelicikan. Tadi kan disebutkan begitu di dalam videonya. Apakah Israel pernah menyembah kepada Raja Bulan? Tidak pernah. Yang disembah adalah Yahweh. Tetapi penelitian genetik membuktikan Yahudi Askenazi punya akar Timur Tengah meskipun ada campuran Eropa. Dan bukan mayoritas dari Khazar. Yang ada sekarang ini bukan mayoritas dari Khazar. Memang yang ada yang berasal dari Khazar ada. Tetapi itu sebagian kecil. Bagaimana mungkin sebagian kecil dianggap indigenous atau
nenek moyang mereka. Jadi itu satu kekeliruan. Selanjutnya, nah tadi dikatakan tidak 100% Timur Tengah karena ada yang berasal dari Eropa. Titik awalnya Israel kuno, awalnya bangsa Yahudi hidup di wilayah tanah Israel atau Levan. Disinilah identitas bangsa terbentuk. Bahasa Ibrani berkembang dan iman kepada Yahweh dinyatakan melalui Mose. Kenapa Yahweh menyatakan diri kepada Mose? Karena Mose tidak mengenal Yahweh. Sebab Mose sejak kecil diasuh oleh Farao, oleh Firaun. Yang kedua, pembuangan ke Babel kurang lebih tahun 586 sebelum Masehi. Dampaknya awal diaspora penyebaran keluar tanah Israel. Tetapi identitas Yahudi tetap dipertahankan. Zaman Persia dan kembali ke Yerusalem di bawah kekaisaran Persia, yaitu di bawah Raja Kores. Ini adalah pemimpin awal dari Iran, ya, yang memulangkan bangsa Israel untuk kembali ke Israel. Ada yang kembali, ada yang tetap tinggal di luar. Dari sinilah komunitas Yahudi mulai tersebar secara permanen. Jadi ini semua adalah berdasarkan data sejarah. Saya tidak berani ngarang-ngarang karena ini di YouTube ditonton oleh banyak orang. Jadi kalau saya salah bisa diketawain, saudara-saudara. Yang keempat, zaman Romawi dan diaspora besar. Titik penting berikutnya penghancuran bait suci kedua oleh kekaisaran Romawi. Akibatnya orang Yahudi tersebar ke Eropa, ke Afrika Utara, ke Timur Tengah, daerah sekitarnya. Ini diaspora besar yang membentuk dunia Yahudi modern. Jadi asal-usulnya sampai ke Eropa dari sini, saudara-saudara. Jadi masuk ke Eropa, orang Yahudi mulai menetap di Eropa Selatan, Italia, Spanyol yang menjadi cikal bakar yang disebut Yahudi Separdi. Ini asal sejarahnya. Sedangkan Eropa Tengah dan Timur, Jerman, Polandia menjadi Yahudi Askenazi. Ini sejarah ya, jadi mau tidak mau harus diterima. Jadi terjadilah percampuran genetik selama ratusan tahun, pria Yahudi dari Timur Tengah menikah dengan perempuan lokal atau Eropa. Hasilnya Y-DNA itu DNA ayah, tetap Timur Tengah, mtDNA banyak dari Eropa. Inilah pola yang ditemukan dalam studi DNA modern. Jadi kalau dikatakan orang Israel sekarang tidak mengizinkan atau melarang tes DNA itu ngawur. Ini sudah ada sejarahnya. Mereka sudah tes DNA. Bahkan yang menemukan DNA juga selain orang Swiss juga ada sebagian orang Yahudi sendiri. Nah, yang ketujuh adalah perpindahan lanjutan. Karena penganiayaan dan perubahan politik dari Spanyol 1492 pengusiran ke Afrika Utara dan ke Ottoman. Dari Eropa Timur ke Amerika. Jadi tersebar ke penjuru dunia. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa orang Yahudi yang dipilih oleh Bapa Yahweh, kok mereka tersebar ke sana sini terus-menerus dan perang terus-menerus? Karena mereka tidak mau menyebut nama Yahweh. Dengan alasan karena nama itu patut dihormati. Oh ya jelas kita pun menghormati nama Yahweh, tetapi tidak harus melarang, tidak boleh menyebut nama Yahweh karena Yahweh sendiri menghendaki namanya disebut. Kenapa identitas tetap terjaga? Walau tersebar jauh, mereka tetap menjaga Torah, menjaga bahasa Ibrani menjadi komunitas tertutup. Makanya ketika sekali waktu saya diajak Pak Dr. Suradi ibadah di sinagog di Amerika, saya ikuti ibadahnya, mereka ibadah dalam bahasa Inggris.
Tetapi setelah selesai ibadah, mereka berbincang-bincang pakai bahasa Ibrani, saudara-saudara. Meskipun di Amerika, artinya bahasanya tetap dipertahankan. Makanya sampai sekarang di Israel bahasanya bahasa Turkik, Ogur atau bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Jadi menjaga Torah, menjaga bahasa Ibrani, dan menjaga komunitas tertutup. Karena itu ada kelompok-kelompok Yahudi di Amerika, kelompok-kelompok Yahudi di China. Malah beberapa waktu yang lalu saya nonton YouTube, orang-orang Cina keturunan Yahudi kembali ke Israel, ke Yerusalem untuk bergabung. Dan ini adalah penggenapan nubuatan firman. Hati-hati, dunia sudah hampir kiamat. Kita harus hati-hati karena perkembangan yang ada sekarang ini menunjukkan dunia terus bergeser menggenapi nubuatan-nubuatan untuk selanjutnya menjadi sebuah realitas. Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali. Ini sebabnya DNA masih menunjukkan kesinambungan dengan Timur Tengah, yaitu DNA keturunan Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Jadi tidak diragukan meskipun ada berita-berita yang hoax seperti itu, tetap kita mengimani bahwa bangsa Yahudi yang ada sekarang adalah bangsa pilihan Elohim. Memusuhi berarti memusuhi Elohim. Ya, saya kira ini saja, kiranya bisa menjadi berkat dalam kehidupan saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah menyampaikan isi hatimu, dan kami telah semakin memahami siapakah Israel yang ada sekarang ini sesungguhnya. Firman-Mu yang mengatakan siapa yang memberkati kepadanya akan diberkati, siapa yang mengutuki kepadanya akan dikutuki. Itu masih berlangsung hingga sekarang ini. Dan firman-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau berkati semua yang sudah mendengar isi hati Tuhan, agar kami mampu melakukan firman-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami selama di perjalanan, baik yang pulang ke Ambarawa dan sekitarnya maupun yang dari luar kota. Tuhan, Engkau yang akan memberkati perjalanan kami semuanya. Tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan kiranya dibuat nyala oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah melayani pagi ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wiyis mereka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawi kuneka, Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pana oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesus HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.